Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Insyaallah hari ini Baraka akan membawakan kultum ya, yang bertemakan menggapai ampunan di bulan Ramadan ya. Kalau kita perhatikan ya, asal muasal kalimat Ramadan yaitu artinya adalah sebuah cahaya, sebuah api yang kalau kita ketahui, api itu bersifat membakar benda-benda di sekelilingnya, melenyapkan, menghanguskan benda-benda di sekelilingnya ya. Sama halnya juga Ramadan juga bersifat membakar, yaitu membakar dosa-dosa kita ya. Ini adalah momen yang jangan kita sia-siakan gitu kan. Di bulan ini adalah satu-satunya bulan ya, satu-satunya momen yang Allah berikan dua waktu ampunan sekaligus, yaitu di siangnya dan di malam harinya ya. Untuk di siang harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Perhatikan kalimatnya, man shoma, siapa yang puasa Ramadana, puasa Ramadan. Ingat, ini puasa Ramadan, bukan puasa yang lain, bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa sunnah yang lainnya. Ini khusus puasa di bulan Ramadan aja gitu ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Iman, ini atas dasar iman ya. Ya, beda. Kalau kita perhatikan orang kafir, orang-orang non-muslim, di sana juga ada beberapa agama lain itu juga disyariatkan puasa. Bahkan hewan pun juga ada yang puasa. Kalau kita lihat di Google itu ada kayak penguin, ular, onta, itu mereka juga puasa. Cuma kita ini beda. Kita ini atas dasar iman. Kita puasa kita beda dengan orang-orang kafir di luar sana, dan puasanya hewan gitu, beda ya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, dan yang terakhir mengharapkan hisab, mengharapkan pahala. Jadi kita jangan puasa kayak ya kita puasa ikut-ikutan aja untuk diterima apa nggak terima itu bagaimana nanti, itu jangan kayak gitu ya. Kita harus mengharapkan sungguh-sungguh. Jadi puasa kita benar-benar semoga diterima gitu ya. Jadi kita bisa lebih sungguh-sungguh. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala. Setelah kita memenuhi semua ketiga syarat ini, maka kita akan mendapatkan hadiah, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita akan dihapus, akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini luar biasa sekali. Dosa yang udah lama banget, yang bahkan kita sendiri aja udah lupa sama dosa itu kita diampunin. Itu cuma ada di bulan Ramadan saja gitu kan. Itu untuk siang harinya. Bagaimana untuk di malam harinya, ketika kita sudah buka puasa di sore hari, sudah sholat maghrib, di malam harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berdiri, ya, kalimatnya berdiri. Berdiri ini yang dimaksud berdiri adalah sholat malam Ramadana. Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, maksudnya adalah taraweh ya, bukan sholat-sholat lainnya. Ini sholat taraweh khusus di bulan Ramadan aja. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ya, atas dasar iman. Sekali lagi, ini atas dasar iman, bukan karena ikut-ikutan teman pada sholat taraweh terus kita ikutan sholat, malah bercanda di masjid, setelah itu perang sarung lah apalah gitu ya. Nggak kayak gitu. Kita atas dasar iman ya. Wahtisaban, yang terakhir, syarat terakhir, mengharapkan hisab. Jangan kita cuma sholat, setelah itu kita berpikir kita sholat aja dulu untuk diterima apa enggak diterimanya bagaimana nanti. Ya enggak kayak gitu. Kita harus benar-benar mengharap ya, kita mengharap sholat kita itu benar-benar harus dapat pahala dari situ gitu ya. Seperti biasa ada 3 syarat. Yang pertama di bulan Ramadan atas dasar iman, setelah itu mengharap pahala, mengharap dihisab. Setelah itu kita akan mendapatkan hadiah yang sama seperti hadis yang awal, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini luar biasa. Di siang harinya kita puasa, diampunin, di malam harinya kita taraweh, diampunin juga. Apalagi di sela-sela taraweh ada doa yang Rasulullah ajarkan ya. Mungkin doa ini tidak asing di kuping kita, di telinga kita, sahabat Darussalam ya. Seperti ini doanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perhatikan kalimatnya, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf.
tuhibbul afwa, engkau menyukai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah hamba. Kalau kita perhatikan kalimat doanya ini luar biasa ya. Diawali dengan memuji, karena itu emang bagian dari adab kita berdoa, yaitu kita awali dengan memujinya dulu. Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf. Sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah hamba. Begitu ya. Oke, poin selanjutnya adalah isyarat dengan kalimat Ramadan ya. Mungkin ini bisa terjadi di sebelum bulan Ramadan ya. Ketika kita mendengar kalimat Ramadan ya, kita bisa mendengarnya dari teman kita atau mungkin kita bisa dengar dari televisi. Pokoknya kalau kita mendengar kalimat Ramadan aja, kita harus berpikir di benak, di hati kita, di kepala kita. Kita harus berpikir bahwasannya itu isyarat bahwasannya dosa-dosa kita akan diampuni. Ya, kita harus berpikir seperti itu. Ketika kita dengar Ramadan di telinga kita, kita harus berpikir, alhamdulillah, sebentar lagi dosa saya akan diampuni. Jadi dengan seperti itu, ketika ada isyarat kalimat Ramadan, itu kita bahagia banget, kita seneng gitu. Itu kalimat yang kita tunggu-tunggu sejak lama begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri dosa yang diampuni. Nah, seperti biasa tema kita adalah dosa ya, menggapai ampunan. Ciri-cirinya itu sangat mudah. Yang jelas, ketika dosa kita diampuni, yaitu diikuti dengan keistiqomahan ya. Sekali lagi, diikuti dengan keistiqomahan. Jadi kita tidak akan mengulangi dosa yang sama. Misalnya kita bertaubat, kita telah melakukan dosa apapun itu, misalnya yang dilakukan oleh mata kita misalnya. Setelah kita bertaubat, ciri-ciri ketika taubat kita diterima, yaitu ketika mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak semestinya, itu mata kita seperti alergi, seperti kayak menolak. Itu ciri-ciri kita diterima. Begitu pula juga mulut, lisan kita. Misalnya kita bertaubat, kita suka ngomong kasar, kita ngomong kotor, apapun itu. Ketika taubat kita diterima, ketika kita ingin berbicara kasar tuh kayak mulut kita menolak, kayak alergi gitu. Itu ciri-ciri taubat kita diterima begitu ya. Ya, Parakah di sini berharap sahabat Darussalam ini semuanya diampunin dosanya, taubatnya diterima begitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, kalian harus ketahui Allah tidak akan pernah menolak doa ya. Allah tidak akan pernah menolak doa. Jadi kalian jangan khawatir, dan Allah tidak akan pernah tidak mengampuni. Allah itu maha pengampun, Ghafar. Allah itu maha pengampun. Jadi mungkin di antara kalian berpikir, dosa saya udah terlalu banyak, Allah kira-kira ngampunin apa enggak? Jangan khawatir, Allah pasti ngampunin semua dosa kalian begitu ya. Oke, yang poin terakhir, apalagi di momen Ramadan ini, itu kemungkinan besar sekali Allah itu menghapus semua dosa kita sampai sekecil-kecilnya. Jangan pernah kalian sia-siakan momen Ramadan ini, dan kita harus berpikir bahwasannya ini adalah Ramadan terakhir kita, karena kita benar-benar nggak tahu kapan kita nanti tahun depan apakah kita masih bertemu dengan Ramadan juga gitu. Kita harus berpikir ini adalah Ramadan yang terakhir. Jadi jangan pernah kalian sia-siakan Ramadan ini. Jangan malah kita kayak bulan Ramadan malah kita menunggu kapan Lebaran gitu. Jangan. Kalian kalau kalian ketahui, sahabat zaman dulu saja itu mereka menginginkan itu 12 bulan full itu Ramadan. Bayangkan. Sedangkan kita di sini malah pengen cepat-cepat Lebaran. Itu jangan, kalau bisa jangan kayak gitu. Ya, Parakah harap kalian ini semuanya benar-benar memanfaatkan momen yang sangat jarang ini ya. Begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Parakah sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.